Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi. Ini pagi-pagi banget aku udah dubbing, jadi suaranya masih kayak gitu lah ya. Dan ini pagi-pagi banget. Ini aku juga udah nganterin Mas Fatah untuk ke bengkelnya suami aku. Terus nanti suami aku bakalan nganterin dia ke stasiun kereta api karena dia ada tugas dari sekolah yang mengharuskan dia ke Jakarta kayak gitu bareng teman-temannya ya. Kenapa nggak aku yang nganterin? Karena nggak itu stasiun itu kalau pagi-pagi kayaknya rame banget gitu, banyak motor, apalagi jam-jamnya tuh jam-jam sibuk gitu kan. Jadi biar suami aku aja yang nganterin. Kebetulan suami aku hari ini nggak pulang, jadi ya udah tadi aku anterin dulu ke bengkel sekalian nganterin buat makan dia pagi-pagi atau sarapan. Nah ini udah sampai rumah. Jadi aku mau buka paket. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, ini aku dapat rezeki. Jadi ini vakum ya, Masya Allah, ini aku nggak tahu. Ya Allah, ini tuh beneran aku nggak bakalan tahu ya yang namanya rezeki itu datangnya dari mana. Cuma aku nggak tahu lagi nanti ini bakal ada komen julid lagi atau enggak yang katanya bilang nanti aku ada kode-kode atau segala macam. Padahal kalian mungkin bisa lihat yang ngikutin aku pernah ngomongin vakum atau enggak. Itu tuh nggak pernah sama sekali ya, istilahnya aku ngomongin masalah setiap yang alhamdulillah rezeki yang aku dapat itu nggak pernah yang namanya aku omong. Tiba-tiba aja mbak aku yang baik gitu, semua kakak aku yang baik, mereka murni bener-bener tuh istilahnya ya mungkin dari hati mereka kayak gitu kan. Dan aku pun juga yang dikasihnya juga aku nggak tahu. Dan alhamdulillah ya, yang namanya rezeki itu siapa sih yang nolak gitu kan. Kalian mungkin juga yang komen julitin aku kalau misalnya ada rezeki, aku yakin kalian nggak akan nolak ya kan. Mbak itu juga nggak akan nolak gitu. Ya balik lagi, semua itu rezeki dari Allah ya. Kalau misalkan kalian komennya yang seperti apa, aku juga nggak memaksakan, nggak bisa memaksakan kalian suka sama aku. Terus aku menjelaskan karakter aku seperti apa, dan nggak akan bisa juga kalian terima, karena kalau misalkan orang udah benci sama kita, dijelaskan sebagai apapun itu nggak akan masuk ya. Jadi kayak gitu. Dan di sini juga aku menjelaskan, di sini aku daily vlog. Jadi semua kegiatan aku ceritain itu dengan sesuai dengan versian aku, kehidupan aku. Jadi kalau misalkan ada yang baik sama aku alhamdulillah, dan yang nggak suka boleh skip aja, karena aku nggak bisa nurutin kalian semua. Aku pengen jadi diri ini apa adanya. Sekali lagi terima kasih banget buat teman-teman semua, teman-teman online, juga kakak aku yang di Medan, mbak aku yang di Jakarta. Itu semuanya baik banget. Kalau misalkan aku bisa berterima kasih atau membalas budi mereka semuanya, aku akan balas. Tapi di sini satu posisi aku sangat jauh, dan memang gitu ya, kalau misalkan alhamdulillah mereka tuh yang nggak pamrih atau segala macem, jadi mereka alhamdulillah selalu support aja, nyemangatin aku. Jadi aku bisa membalas kebaikan kalian semuanya cuma dari doa kayak gitu. Oke, nah ini udah selesai ya. Semoga ya kalau memang ada komenan julid ya nggak apa-apa lah ya. Itu buat penyemangat aku lagi. Mungkin nanti ada rezeki lagi buat aku ya nggak? Semakin dijulidin semakin alhamdulillah lah, kayak gitu doa kalian gitu ya. Nah ini udah ya. Ini aku bakalan nyobain vakumnya seperti apa. Ini beneran kalian bisa lihat daya serapnya ini kayak kuat banget. Nah ini aku gemes banget sama kucing-kucing ini. Nah kalian mungkin kenal ini kucing siapa. Ada 2 kucing yang baru di kamar aku. Nah ini tuh si Oli, ini kucingnya Mbak Aisyah. Yang satu lagi tuh Kimchi. Kalian mungkin yang ngikutin Mbak Aisyah itu tahu ya. Ini tuh, oh iya ini kucingnya Mbak Aisyah ya. Kok kenapa di Mbak Agatha? Jadi Mbak Aisyah itu lagi pulang kampung ya. Dia bakalan semingguan terakhir di Garut. Jadi kucing-kucingnya itu yang 2 aku bawa, yang 2 aku tengoknya udah besar dan udah tahu pulang kayak gitu ya. Nah ini aku mau coba di selimut aku, kamar aku, kasur pokoknya ya, karena ini tempat para anabul aku tuh, tempat bermanja-manja, keluh kesah. Apalagi kalau aku juga kalau lagi di saat capek, itu biasanya aku main-main sama kucing aku ya di kamar ini gitu kan. Dan ini aku mau ngakalin bulu-bulunya di selimut. Itu tadi banyak banget dan udah kesedot, alhamdulillah. Biasanya aku masih pakai pembersih manual alias sapu lidi. Tapi itu pun menurut aku udah bersih gitu. Tapi ternyata ya Allah, ini memang kalau emang kita tuh perlu gitu ya, apalagi yang punya nabul
kumpul ini harus punya vakum. Ya, ini contohnya, ini meja rias aku. Meja rias aku tuh aku ngebersihinnya ya gitu kalau lagi memang aku bener-bener waktunya tuh banyak. Jadi di sini tuh aku memang ibu rumah tangga tapi yang tidak bener-bener full ada di rumah. Jadi memang kerjaan ini bisa disambi-sambi karena aku juga punya sampingan. Nah, ini setelah kamar, kasur, bukan kamar, kasur itu kayak ya namanya banyak kucing-kucing gitu ya, bulu-bulu kayak gitu kan, debu. Dan ini pun sama, ini aku mau bersihin kayak yang sela-sela meja rias aku tadi tuh banyak banget debu, kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini kotor ya, jadi aku mau langsung aja bersihin. Dan di sini aku juga mau jawab kalau aduh sekalian aja lah ya semuanya. Aku jawab katanya rumah Anggata jorok atau segala macem, segala apapun itu gitu kan, nggak suka, jijik. Ya Allah, kalau emang jijik udah jangan ditonton mbak, daripada kalian enek kan, ntar mual muntah ya kan, mendingan udah skip aja. Kalaupun kalau seandainya kalian bisa menilai rumah aku jorok seperti apapun itu, tapi yang aku usahakan untuk keluarga aku tetap membersihkan setiap hari rumah aku biar terlihat bersih, biar terlihat istilahnya nyaman. Ya sejorok-joroknya aku tetap ya, aku juga suka kebersihan, yang selalu membersihkan semuanya. Jujur aku tuh sebenarnya kalau memang full 24 jam itu sebagai ibu rumah tangga mungkin semuanya akan rapih, karena kegiatan aku ya kayak gitu, paling kerjaannya ya beres-beres segala macam. Tapi aku harus membagi waktu dari pagi cuma sampai siang hari itu aku mengurus rumah, begitu dengan antar jemput anak sekolah. Selepas itu aku pun kayak ada kerjaan lagi, dan kalau malam kadang lelah ya, jadi disambi-sambi aja. Kalau misalkan kepegangnya aku langsung kerjain, kalau enggak ya masih bisa nanti kayak gitu ya. Pokoknya dibawa santai aja kerjaan ibu rumah tangga, karena kalau ngurusin kerjaan aja kita bakalan stres ya enggak. Aku juga kan di sini, kalian mungkin ya tahu lah, setidaknya udah banyak yang tahu aku juga punya kerjaan untuk membantu, karena di sini aku juga masih merintis gitu. Pengennya sih aku full gitu ya, 24 jam bener-bener tuh ngurus rumah, tapi aku juga tipikal orang yang nggak mau diem gitu. Jadi ya udahlah, kalau emang ada kegiatan di luar yang menghasilkan ya kenapa enggak gitu kan. Lanjut, ini aku mau bersihin sofa ya. Ini sofa aku, ya Allah, ini kemarin juga ada yang bilang katanya sofanya kok udah jelek kan, baru gitu, masih baru, kenapa udah jelek. Ya Allah, ini sofanya masih bagus. Aku pun masih sayang buat dudukinnya ya. Itu beneran masih bagus banget mbak, mungkin kalian ngeliat sekilas aja ya. Itu kalau aku dudukin kalau memang lagi pas ada tamu atau segala macam, selebihnya itu enggak, karena aku jaga banget sofa itu. Nah ini ternyata debunya tuh, tadi juga aku bersihin di sela-sela sofanya. Ini kayak banyak serpihan apa itu, kayak butiran kecil-kecil itu tempat apa ya, makanan burung. Mungkin jatuh-jatuh karena kan di atasnya ada burung gitu ya. Dan ini kalian bisa lihat, ini bulu-bulu kucing aku, masya Allah. Ternyata ya ini tuh bisa kesedot semua sama vakum ini. Aku senang banget sih punya vakum ini. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini baru sebagian aku bersihinnya, cuma kasur sama sofa ini udah kayak gini. Oke lanjut, ini aku mau cuci ikan. Ini kalian kalau orang Cikarang mungkin tahu namanya ikan apa. Di sini disebutnya ikan betrik atau ikan sepat kayak gitu. Nah ini tuh suami aku semalam bawa ikan ini, jadi dia dari rumah temennya, dan temennya sepulang mancing jadi katanya suruh dibawa aja. Mungkin kata suami aku dia udah bosen karena semuanya tuh hasil pancingannya tuh dikasihin ke suami aku. Jadi alhamdulillah pagi ini kita masak ikan ya, jadi nggak usah beli. Dan aku bakalan siapin untuk bumbu-bumbunya. Ini bumbunya aku cuma pakai bawang putih, terus kayak kunyit sama kemiri sama ketumbar, kayak gitu aja udah. Terus aku airin dan kasih kayak garam gitu ya. Kalian boleh pakai penyedap, boleh juga enggak kalau yang nggak suka. Dan ini tinggal dimarinasi, diaduk-aduk sebentar, diemin sekitaran 5 atau 10 menit, terus tinggal kita goreng. Aduh ini enak banget beneran, karena ikan-ikan kayak gini tuh kayak gurih gitu ya. Sebenarnya udah garing semuanya tuh bisa kemakan gitu, kepala-kepalanya, tulang-tulangnya gitu. Aku seneng banget. Dan ini kesukaan bapak aku, jadi emang saking banyaknya ini aku udah ngambil, ini udah banyak ya. Itu bapakku juga aku kasih segini gitu. Alhamdulillah bapak senang banget gitu, jadi bisa makan ikan ini. Karena jarang sih yang jual ikan ini, karena memang ikan ini harus dipancing sendiri ya kalau di sini. Dan ini tadi aku juga sempetin beli kayak kebutuhan yang habis. Di sini aku aku beli mie. Stokan mie-nya habis. Dan ini aku juga beli kopi. Terus ini shampoo.
terus itu pasta gigi dan sabun, pokoknya ya kayak gitu deh. Sebenarnya untuk sabun sama pasta gigi itu masih ada yang habis, tuh kayak sampo sama apa itu mie gitu. Dan ini aku beli obat mah ya, karena ini aku sekarang sering banget mah gitu. Dan ini semua yang aku beli semua sasetan karena aku nggak beli per bulanan ya. Sekarang ini memang aku menyesuaikan dengan budgetnya suami aku, dapatnya harian ya aku beli sesuai dengan harian. Itu pun ya kalau memang habisnya apa ya itu yang aku beli kayak gitu. Nah ini aku langsung aja kopinya aku pretelin, aku taruh ke tempat dan aku taruh ke kabinet. Nah alhamdulillah juga ini aku punya kabinet, jadi bisa taruh untuk stok-stokan kayak perbumbuan kayak gini, mie kayak bahan-bahan apa segala macam. Ini pun hadiah ya. Alhamdulillah banget, masya Allah. Ini aku bersyukur banget sama Allah. Dan ini juga termasuk doa orang tua aku, karena orang tua aku sering banget mendoakan aku dan sering banget aku juga kayak berkeluh kesah sama orang tua aku gitu, nangis dengan segala macam atas perkataan yang gak enak juga gitu yang sering aku dengar. Tapi ya balik lagi sama mama, itu semuanya itu juga berkat doa kalian juga katanya. Jadi insya Allah semuanya rezekinya akan ngalir, emak akan mendoakan aku kayak gitulah pokoknya. Orang tua semua lah ya. Jadi sayangin orang tua kalian selagi ada. Yang mungkin orang tua udah nggak ada, kirim aja Al-Fatihah ya. Aku juga sama ibu mertua aku udah nggak ada, jadi aku selalu dalam setiap doa aku selalu akan kirim Al-Fatihah untuk beliau. Oke, ini udah jadi tuh kan. Ini udah ini enak banget. Ini langsung aku makan deh. Ini sebagian masih aku goreng, jadi itu sebenarnya hasilnya dapetnya banyak. Nah selagi aku goreng, aku bakalan cuci piring. Ini cucian yang aku pakai tadi aku bahas mau masak ya, kayak naruh ikan kayak gitu. Nah ini ada buat biasanya ngerebus daging kayak gitulah pokoknya ya, kayak ati atau ayam. Ini aku ngerebusnya di sini aja. Ya memang ada buluk tapi nggak apa-apa, masih bisa digunain, nggak apa-apa ya. Nah udah, ini langsung aja dicuci-cuciin. Alhamdulillah kerjaan satu persatu kelar gitu, masya Allah, senang banget gitu. Dan ini kalian kalau di dalam video kelihatannya aku kerjaannya ya udah seperti ini, selebihnya santai, enggak. Habis ini juga aku bakalan selesai semua kerjaan rumah, aku bakalan pergi, aku bakalan jemput anak gadis aku, pokoknya kayak gitu ya. Dan semuanya aku bakalan mungkin nungguin sampai orang tuanya pulang ya. Nah ini aku goreng lagi, ini enak banget. Paling ini aku nggak usah ditambah-tambahin lauk lain, paling nanti aku bakalan mau nyambel aja. Udah nyambel sama ikan ini udah enak banget. Jadi ini bisa buat seharian untuk lauk pauk di rumah, sekalian juga buat dibawa sama suami aku. Nah ini aku bakalan bikin sambalnya. Di sini aku pakai 2 tomat, terus ini cabai, bawang sama bawang putih. Karena bawangnya masih mahal, ini aku pakainya sedikit-sedikit aja. Ngirit banget beneran, dari kemarin itu beli bawang yang aku pas pulang mudik kemarin loh, yang beli di Brebes itu masih ada. Jadi aku kalau masak sekarang paling pakai 2 atau 3. Jadi kayak gitu. Paling ini juga udah tinggal sedikit lagi, jadi mau nggak mau nanti aku beli walaupun mahal ya. Nah ini udah selesai, terus ini tinggal diulek. Ini beneran ini enak banget sambalnya, sampai anak aku juga bilang pengen dibikinin lagi karena ini langsung habis sih sebenarnya. Dan ini aku pakai gula merah juga ya. Ini tinggal ditambahin garam sama penyedap, udah selesai. Selesai sudah pagi ini masakannya simpel sat-set gitu. Ini masih jam 9 lewat gitu. Dan aku masih ada waktu untuk bikin video-video lagi, dan mungkin bisa edit, ataupun aku harus jemput anak aku sekolah ya, karena kakak Neji ini harus sekolah. Selepas itu mungkin aku agak istirahat sebentar. Kalau misalnya masih ada kerjaan yang aku bisa, tenaganya masih bisa kerjain, aku kerjain. Kalau enggak ya udah istirahat. Dan ini jam 2:15 aku harus jemput anak gadis aku. Nah kalau kalian yang tanya-tanya, emang siapa sih Mbak Agatha ini, kok sekarang Mbak Agatha sering bilang anak gadis ya, karena aku kan nggak punya anak cewek, jadi dia tuh udah aku anggap sebagai anak cewek aku. Anaknya manis banget, pinter, nurut gitu ya, cerdas, pokoknya aku suka banget. Jadi dia ini anaknya subscriber aku loh.
Jadi dia tadinya minta tolong untuk dicarikan untuk yang jagain anaknya, tapi karena nggak nemu ya udah. Jadi aku nggak tahu di sini aku bakalan lama atau enggak ya, tapi karena memang aku planningnya kan nanti aku mau fokus di bengkel suami aku. Tapi untuk sementara ya aku yang jaga selagi memang aku bisa gitu ya. Nah di sini tuh Ega lagi cerita ini foto-foto kecilnya. Di sini juga aku mau ngakrabin Neji sama Ega ini namanya Ega ya. Tapi di sini mereka tuh masih malu-malu gitu Nejinya, apalagi Neji ini orangnya kayak introvert gitu beneran. Dan ini aku udah deket-deketin banget, Ega juga udah kayak mau ngobrol tapi Nejinya yang pemalu. Nah setelah aku nganter ngaji Ega, jadi aku nganternya Ega ngaji yaitu dari jam 4. Ini langsung aku nganter ngaji Neji. Ini tempatnya berbeda gitu, baru dia ketawa-ketawa. Tadi mah dia malu-malu gitu. Nanti ya gitu ya, aku bolak-balik lagi jemput Ega, nanti juga ini jemput Neji. Jadi seperti itulah ya, kayak gangsing ya. Ya kayak gitu untuk kerjaan aku sampai nunggu orang tuanya Ega tuh pulang. Jadi aku jagain Ega itu dari jam 2 sampai ya paling kadang jam 4, kadang jam 5, paling telat itu jam 7 kayak gitu ya. Dan ini kerjaan aku malam hari, ini kerjaan yang tadi belum selesai karena aku harus tinggalin. Ini aku mau nyuci piring yang bekas-bekas tadi aku belum sempet, padahal tadi udah dicuci sih, cuma ada lagi, ya udah aku tinggalin aja. Ini baru aku kerjain di malam hari pas pulang dari jagain Ega gitu. Nah ini tuh jam berapa ya? Jam 8-an mungkin atau setengah 9-an, karena tadi aku pulang dari Ega sih sebenarnya cepet gitu, cuma aku kayak mau istirahat dulu kayak gitu. Pokoknya aku udah bilang gitu ya, pokoknya kalau emang aku bisa kerjain, kalau enggak ya udah istirahat aja. Karena kalau untuk ngurusin kerjaan rumah memang yang nggak akan habis-habisnya kayak gitu kan. Jadi benar-benar aku tuh kayak intinya aja lah yang kelihatan aja, yang kiranya harus dikerjain tuh dan kalau misalkan masih bisa yang nanti itu ya nanti aja gitu ya, kalau memang aku punya waktunya lebih banyak lagi. Habis ini aku mau istirahat, tapi sebelumnya aku mau bikin makan dulu nih. Neji pengen makan lagi, ya udah aku bikinin. Dan selepas itu aku mau mandi, terus mau ngedit sedikit, cicil-cicilan gitu, karena memang aku harus punya stokan video kan, karena aku tuh dari Senin sampai Jumat insya Allah ya, tapi kalau misalnya kecapean mungkin aku akan libur sehari baru nanti lanjut lagi. Jadi ngeditnya harus sesering mungkin kayak gitu. Pokoknya di sela-sela kesibukan aku harus edit, jadi biar nggak terlalu capek. Nah ini udah selesai, ini untuk makan Neji. Terima kasih udah ngikutin video aku. Assalamualaikum.